فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan besarnya nikmat dinul Islam, yang dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita segala hal-hal yang baik di dalam yang harus kita lakukan di dalam kehidupan dunia, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita segala hal-hal yang buruk yang harus kita jauhi dari kehidupan dunia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita, menciptakan kita dengan segala sifat positif dan negatif yang ada. Allah menciptakan kita, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diciptakan dengan memiliki potensi untuk durhaka, kita diciptakan memiliki potensi untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah sampaikan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa amanah ini diberikan kepada manusia, dan manusia itu mengemban amanah itu, sedangkan manusia itu memiliki sifat dasar zalum jahul. Ini sifat dasar kita, penuh dengan kezaliman. Kita suka menzalimi diri kita sendiri, kita suka akan kezaliman yang terjadi pada orang lain. Kita suka, sebagian kita karena kezalimannya dan kejahilannya suka menzalimi orang lain. Dan jahul ini sigha mubalaghah, sifat berlebihan akan kebodohan. Nah, ini sifat dasar kita ya akhwafillah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat, menurunkan Al-Quran dan Sunnah ini agar merubah hal itu menjadi hal yang lebih baik. Dan disitulah letak ma'arakah, letak pertempuran. Bagaimana kita melakukan perlawanan terhadap segala sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita. Karena ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dengan beragam jenis. Ya, Allah menciptakan malaikat memiliki potensi selalu taat dan tidak punya potensi untuk maksiat. Syaitan punya potensi untuk maksiat dan tidak bisa taat. Ya, tidak ada potensi untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diberi kedua potensi itu, bisa taat, bisa maksiat. Dan jelaslah seorang hamba yang diberi oleh Allah pilihan, kamu boleh jadi orang baik, kamu boleh jadi orang jahat. Dan kemudian dia dengan sepenuh hati dia memilih untuk menjadi orang baik. Ya, dengan sepenuh hati. Ketika peluang untuk jadi orang tidak baik ada bagi dirinya, namun dia cenderung untuk saya memilih jadi orang baik. Jelaslah yang seperti ini lebih mulia ketimbang makhluk yang tidak punya potensi untuk berbuat buruk. Malaikat, ya, seringkali terjadi perdebatan, mana lebih utama, malaikat ataukah hamba Allah yang saleh? Ya, pertanyaannya, mana yang lebih baik? Malaikat yang tidak punya potensi untuk berbuat maksiat, artinya dia taat terus. Manusia punya potensi untuk maksiat dan taat, tapi manusia yang saleh, yang bertakwa, legowo meninggalkan kemaksiatan dan milih untuk taat. Artinya mana yang lebih baik? Manusia jelas lebih baik. Ini karena ada potensi yang seperti itu. Nah, itulah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini judul besarnya materi pembahasan kita tentang karakter seorang muslim, ya, syakhsiyatul muslim. Karakter seorang muslim itu adalah ketika kita bisa men-setting diri kita untuk mengikuti maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita telah bahas secara global di kajian sebelumnya bahwa bagaimana kita melihat apa sih maunya Islam dari diri kita.
Apa yang diinginkan Islam dari diri kita, bukan cuma sekedar mau saya. Ya, kalau mau saya, semua secara subjektif memiliki keinginannya sendiri. Yang semua itu ketika dunia ini mengikuti maunya manusia, maka kita melihat begitu banyaknya kerusakan yang terjadi. Kita melihat apa yang kezaliman-kezaliman yang mendominasi kehidupan manusia saat ini di timur, di barat, di utara, di selatan, semuanya. Kita melihat segala kezaliman itu karena semua yang terjadi ini mengikuti ego sebagian orang. Banyak tentara dilemparkan untuk dikirim ke medan perang untuk mati. Untuk mati. Mau tentara yang baik, maksudnya yang muslim, untuk jihad fisabilillah, atau tentara kufar yang kadang mereka nggak tahu ngapain dia harus turun di medan perang. Antum tahu berapa korban jiwa di perang dunia pertama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kurang lebih 20 juta jiwa. 20 juta jiwa. Ya, tentara-tentara ini nggak tahu ngapain dia harus perang. Tiba-tiba dia punya musuh negara ini, negara itu, negara ini dan sebagainya. Mungkin sebagian besar kalau mereka sadar bahwa mereka itu turun ke medan perang demi perjuangan seorang jenderal supaya naik bintang, mereka nggak bakalan berangkat. Gara-gara inti untuk supaya naik bintang dari 2 ke 3 atau 3 ke 4, kami harus mengorbankan semuanya. Sekian puluh juta orang untuk mati seperti itu. Tentara Inggris 6 juta di perang dunia pertama. 6 juta tentara Inggris mati di perang dunia pertama. Dan mereka nggak tahu kenapa mereka harus turun perang, kenapa mereka harus berperang, berebut apa nggak tahu. Sampai hari ini kalau antum browsing mencari informasi, apa sih penyebab perang dunia pertama? Nggak jelas. Demikian pula perang dunia kedua, yang hasilnya adalah hancurnya Daulah Utsmaniyah. Ya, ini memang makarnya Yahud. Kalau antum melihat sejarah awalnya, bahwa makarnya Yahud adalah bagaimana caranya mereka menghasut kekuatan yang paling besar pada saat itu Inggris. Ya, bagaimana dia menghasut ini untuk memicu peperangan. Ketika peperangan itu terpicu, maka negara-negara harus ngambil sikap, ikut siapa, berkubu dengan siapa. Nah, salahnya waktu itu Turki dipaksa untuk masuk. Dan ketika dia terpaksa untuk masuk karena punya banyak hutang dengan negara-negara barat, hutang-hutang riba, akhirnya dia terlibat di sana dan mereka kalah, koalisinya kalah, maka dia harus mengikhlaskan semua apa yang mereka kuasai, termasuk Filistin. Dia lepas dan kemudian jadi seperti ini. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya kita telah melihat atau mengkaji beberapa karakter yang harus ada pada diri seorang muslim, terutama bagaimana sikap seorang muslim terhadap Tuhannya. Ya, bahwa seorang muslim itu selalu sadar, selalu mawas diri bahwa dia ini selalu imannya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu membuat dia ingat Allah Subhanahu wa taala, selalu membuat dia segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini dengan penuh keyakinan bahwa segala perintah Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah yang besar. Dia selalu menggabungkan antara zikir dan fikir. Ya, telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Sebagian kita doyan mikir tapi nggak pernah zikir. Sebagian yang lainnya ahli zikir luar biasa sampai tasbihnya menipis. Ya, tasbihnya yang asalnya segini jadi kecil gara-gara sering digoyang sama dia tasbihnya. Tapi nggak pernah mikir. Namun muslim mukmin yang benar, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Mereka mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi sampai kepada sebuah kesimpulan, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Kalau antum yang terutama yang para asatidzah barakallahu fikum, antum bisa membaca kitab Miftah Daris Sa'adah, tulisan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya rahimahullah. Beliau menjelaskan sangat mendalam tentang az-zikr wal fikr ini dengan sangat mendalam di dalam kitab itu. Ada tahdzibnya, ya, tahdzib dari kitab itu, Al-Ifadah fi Tahdzib Miftah Daris Sa'adah, tulisannya Syekh Salim Al-Hilali, ya, dalam 1 jilid. Karena Miftah Daris Sa'adah cukup besar, 3 jilid,
Ya, beliau meringkasnya, mengambil hal-hal yang penting dari kitab itu dalam satu jilid, Al-Ifadah fi Tahdhib Miftah Daris Sa'adah, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Kemudian juga di antara karakter sifat seorang muslim yang harus ada dalam diri seorang muslim terhadap Tuhannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah poin ini pun sudah kita bahas. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah di antara bentuk konsekuensi dari keimanan. Ya, konsekuensi dari keimanan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ini ayat ini berat. Ayat ini konsekuensinya sangat berat. Allah berfirman, "Fala wa rabbik," maka sekali-kali demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka semua menjadikan engkau sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka penolakan, ya, kejengkelan terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepenuhnya terhadap keputusanmu. Ayat ini termasuk ayat yang paling besar kedudukannya di dalam Al-Quran. Antum sering melihat Allah bersumpah dengan makhluknya, wadduha, wal fajr, wal lail, dan seterusnya. Banyak lagi Allah bersumpah dengan makhluknya. Namun di dalam ayat ini, wa rabbik, demi Tuhan, Allah bersumpah dengan zat yang maha agung dan mulia. Ini sudah cukup menunjukkan besarnya sumpah ini. Jika di dalam banyak ayat Allah menunjukkan pentingnya sesuatu dengan bersumpah dengan makhluknya, agar kita melihat wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Di sini Allah, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka sekali-kali tidak beriman. Ikhwafillah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim selalu kecenderungannya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjadikan egonya dikedepankan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Egonya di belakang ketentuan Allah. Budaya, politik, apapun itu, segala keputusan itu di bawah keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kecenderungan-kecenderungan dirinya dikalahkan dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala ketimbang apa yang menjadi pilihan dirinya. Juga ikhwafillah, seorang mukmin menyadari bahwa hidup ini mengemban tanggung jawab. Insyaallah pun sudah dibahas ya pada kesempatan sebelumnya, bahwa seorang mukmin itu mengemban mas'uliyah, tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kepemimpinannya. Coba kita garis bawahi dengan benak kita, dengan hati kita, setiap kalian adalah pemimpin. Artinya di sini kita tidak bisa menyerahkan amanah salah benarnya diri kita kepada orang lain. Karena Nabi menegaskan setiap kalian adalah pemimpin. Bukan hanya pemimpin itu kepala sekolah, bukan pemimpin itu adalah ketua yayasan. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya akan kepemimpinannya. Ini seringkali ikhwafillah, sebagian kita bereaksi yang negatif terhadap terjadinya sesuatu, dan kemudian reaksi negatif ini kita bebankan salahnya kepada orang lain. Ya, karena pemerintahannya begini, ana jadi begini. Karena pemerintahannya koruptor, semuanya koruptor, ana jadi korupsi juga. Misalnya begitu. Ya, anak kan tergantung merekanya, misalnya begitu. Apakah boleh seperti itu? Nggak bakalan bisa seperti ini. Ya, tidak akan dibenarkan. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat kita. Misalnya, seseorang bunuh diri misalnya karena sikap negatif yang dia terima dari orang tua misalnya, dari pasangan misalnya, dari dosen misalnya. Ya, karena dosen saya begitu, saya bunuh diri. Apakah seperti ini dibenarkan oleh Allah? Abadan, sama sekali. Ya, karena suaminya seperti itu, maka istrinya misalnya milih untuk memisahkan diri dan kemudian dia murtad misalnya. Ya, gara-gara suami saya begitu, maka dia memilih untuk pisah
dan murtad, keluar dari Islam gara-gara sikap suaminya. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Sama sekali tidak dibenarkan. Jahatnya seseorang terhadap diri kita tidak atau jangan sampai membuat kita lepas tanggung jawab untuk beriman dan menjaga keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan contoh kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwa tanggung jawab itu menjadi amanah masing-masing kita. Alla taziru waziratu wizra ukhra, ya, wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwa setiap orang itu tidak bisa memikul tanggung jawab atau dosa atau beban dari yang dibebankan oleh orang lain. Setiap kita menanggung tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Setiap kita akan dihisab sendiri-sendiri. Maka mengemban tanggung jawab ini menjadi salah satu karakter mendasar dari seorang muslim. Jangan sampai kita lepas tanggung jawab, ya karena karena faktor ini maka ana menjadi begitu, karena faktor itu maka ana menjadi seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, la takunu imma'ah, janganlah kalian menjadi pembebek, ya. In ahsanan nasu ahsantum wa in asa'u asa'tum. Ketika manusia sedang baik, kalian ikut baik. Ketika kalian rusak, kalian ikut rusak. Walakin wattinu anfusakum, namun tegaskan diri kalian. In ahsanan nasu ahsantum wa in asa'u fatruku isa'atahum. Ketika manusia itu berbuat baik, bersikaplah baik kalian, karena memang kalian dibentuk untuk berkarakter menjadi orang yang baik. Dan ketika manusia semuanya rusak, fatruku isa'atahum, jangan ikuti kerusakan mereka. Jangan menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang muslim itu karena dia mengemban tanggung jawab personal terhadap antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika misalnya di dalam hal-hal yang kita hidup di masyarakat yang jorok, tidak membuat kita menjadi orang jorok. Ketika hidup di masyarakat yang pemabuk atau pemakai narkoba, tidak membuat kita menjadi pemabuk dan pemakai narkoba. Ketika hidup di masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap lingkungannya dan masyarakatnya dan keluarganya dan negaranya, dia tidak menjadi orang yang seperti itu, karena dia tahu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Mungkin Anda sempat singgung bahwa Anda pernah membaca sebuah buku tulisan orang kafir terkait tentang kepemimpinan ini, dan ana ketika membaca buku itu ana sampai terheran-heran, sampai ana menulis di cover buku ini seperti syarahnya hadis ini, bagaimana dia menjelaskan dalam satu buku kurang lebih 300-an halaman, ya. Dia kasih judul bukunya itu The Leader Without Title, The Leader Without Title, pemimpin tanpa gelar. Ya, dia ingin mencerminkan di dalam buku tersebut bahwa setiap kalian ini pemimpin, apapun posisinya. Apakah misalnya seorang janitor, misalnya seorang cleaning service, ya, apakah dia itu petugasnya itu sebagai room boy di dalam sebuah hotel misalnya, ataukah posisi apapun posisinya, pada hakikatnya dia adalah seorang pemimpin. Buku itu menguraikan detail dengan latar belakang pekerjaan-pekerjaan yang dianggap ini bukan pemimpin, dia seorang karyawan, dia seorang babu atau pembantu misalnya, tapi ternyata dia diuraikan di buku itu, kamu ini pemimpin, kamu berhak untuk menjadi orang yang terbaik di dalam kepemimpinanmu. Misalnya dia bertugas keamanan, dia pemimpin sebagai penanggung jawab di dalam keamanan di sana. Sebagai petugas kebersihan, dia adalah pemimpin di dalam amanah itu, dan dia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi guru. Ya, apalagi guru, kepala sekolah, pemilik yayasan. Semua kalian adalah pemimpin. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanggung jawab seorang muslim terhadap Tuhannya adalah dia selalu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan qada dan qadarnya. Dan subhanallah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ana sering berpikir, ridha terhadap takdir ini apa maslahatnya untuk kita? Apa baiknya
Kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, iman di antara bagian iman yang paling susah dimengerti oleh muslim adalah iman kepada takdir. Ini yang paling repot dipahami. Sehingga sampai cukuplah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukiral qadaru famsiku." Jika disebutkan tentang takdir, diam kamu. Idza dzukira ashabi famsiku. Ketika disebutkan tentang sahabat-sahabatku, diam kalian. Ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi kita sebagai penegasan bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan yang gampang dan mudah untuk dipahami, tapi sesuatu yang memang harus diimani. Kenapa takdir ini tidak mudah dipahami? Karena memang takdir ini pada hakikatnya bagian dari iman kepada Allah. Pada hakikatnya iman kepada takdir itu adalah bagian dari iman kepada Allah. Maka para ulama yang mensyarah hadis Jibril, mereka di antara para ulama itu menegaskan, sampai-sampai di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa iman itu 5, bukan 6. Ya, kenapa? Karena mereka menyebutkan iman kepada takdir bagian dari iman kepada Allah. Maka di hadis Jibril, antum perhatikan, ketika Nabi SAW ditanya tentang apa itu iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Terus wa an tu'mina, dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, itu seakan-akan dipisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu memang bagian dari iman. Rukun iman ada 6. Di antaranya adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir ini adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari supaya kita ini meyakini dengan penuh keyakinan di antara konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi iman kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa. Di antara bentuk kekuasaan Allah tidak ada apapun yang terjadi di langit dan di bumi, kemarin, sekarang dan nanti-nanti yang akan datang, yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, luput dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ikhwafillah, manfaat atau buah iman kepada takdir untuk diri kita itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ana gak paham bagaimana reaksinya orang kafir yang tidak punya konsep iman kepada takdir menghadapi kenyataan hidup yang di luar rencana mereka. Bagaimana reaksi mereka? Mereka gak punya jawaban untuk itu. Walaupun sekarang kemudian mereka pakai ilmu filsafat, ya, mereka pakai ilmu filsafat, mereka lagi memasarkan, terutama di kalangan anak-anak muda ini, ada filsafat stoik, pernah dengar? Ya, filsafat stoik, stoicism. Filsafat stoik ini mulai di-share, disebarkan di kalangan anak-anak muda sekarang ini, di negeri kita termasuk. Ya, stoicism ini diajarkan supaya ini loh, bahwa hidup itu harus ya menerima apa adanya, ya. Poinnya iman kepada takdir. Gampangnya iman kepada takdir. Sampai mereka mengajarkan kalau kamu jalan dan ternyata tiba-tiba kamu nginjek kotoran anjing atau kita nginjek kotoran kucing, itu bukan kebetulan, itu ada yang ngatur. Itu filsafat stoik begitu. Ana diskusi sama di antara orang-orang yang punya keyakinan, kebetulan seorang Nasrani yang men-share tentang ini. Kamu percaya kekuasaan Tuhanmu sehebat itu, tapi untuk ngampunin dosanya manusia dia harus mati di tiang salib? Ajaib. Kekuasaannya sampai sedetail itu. Kalau kita kebetulan mau ngapain, ada sesuatu yang di luar prediksi kita, sudah diatur. Tapi untuk mengampuni dosa manusia, dia harus lahir ke muka bumi dan dirayakan hari kelahirannya tiap tahun, dan harus mati yang harus dirayakan kematiannya tiap tahun. Ajaib. Ini gak nyambung. Filsafat Anda gak nyambung. Kalau misalnya Anda meyakini Tuhan itu sekuasa itu, harusnya menjadi orang yang muwahhid, bertauhid kepada Allah sebagaimana diyakini oleh seorang muslim. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hikmah besar dari iman kepada takdir di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai manusia, apapun musibah, apapun tragedi yang terjadi di bumi, termasuk di dalam dirimu sendiri, apakah itu sakit, lapar, sehat, kaya, naik jabatan, turun jabatan, menikah, cerai, hidup, mati, semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum semua ini tercipta. Dan itu mudah bagi Allah, gampang bagi Allah untuk membuat seperti itu. Bahkan Nabi SAW menegaskan, kataballahu qadral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah wa kana arshuhu 'alal ma. Allah telah mencatat takdir semua makhluk ini sebelum terciptanya langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, takdir clear sudah selesai. Dan arsy Allah ada di atas air. Dan itu mudah bagi Allah. Ayat selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan hal ini kepada kita, padahal ini, ya Allah, terus kenapa ana harus beramal? Kenapa ana harus berbuat? Kenapa harus berjuang? Kenapa harus, jika semuanya sudah ditakdirkan? Apa maksudnya? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sampaikan itu semuanya, ikhwatal iman, supaya kalian tidak sedih terhadap apa yang luput dari kalian dari kehidupan dunia ini, supaya kalian tidak terlalu berbangga-bangga dan sombong terhadap apa yang kalian peroleh, ya, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang bangga dan sombong. Subhanallah, ikhwafillah. Ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa apa yang telah kita miliki, kemudian setelah itu lepas dari kita, sehat jadi sakit misalnya, ya, kemudian dia misalnya dia harus diamputasi misalnya dari salah satu anggota tubuh, organ tubuhnya misalnya, ini yang paling berat, ya. Anda tidak bicara harta yang hilang, keluarga yang hilang, diri kita sendiri punya 2 mata tinggal 1 misalnya. Hal-hal yang seperti ini sesuatu yang berat, kenyataan yang berat yang dihadapi oleh seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak menyesali apa yang tidak sampai kepada dirimu, yang tidak menjadi milikmu, yang luput dari dirimu, sesuatu yang Allah beri dan Allah ambil. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu sombong, dan jangan kamu bangga dan sombong dengan apa yang sampai kepadamu. Dulunya jahil, kemudian jadi orang alim. Dulunya bukan siapa-siapa, kemudian sekarang menjadi pejabat. Dulunya orang miskin, sekarang kaya raya. Jangan sombong. Semuanya sudah maktub, sudah takdirnya Allah. Ini bukan memang karena anak pinter, karena anak cerdas, karena anak begini dan lah. Semua itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang suka menyombongkan diri dan membanggakan dirinya. Maka ikhwafillah, kalau kita melihat yang seperti ini dengan kacamata takdir, segala sesuatunya dengan kacamata takdir, melihat orang sesat misalnya, orang tersesat dari jalan Allah, berbuat maksiat dan dosa, berbuat keburukan-keburukan, ini para ulama mengajarkan kepada kita supaya kita melihat orang-orang itu dengan 2 kacamata, kacamata takdir dan kacamata syariat, ya. Dengan kacamata takdir kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah telah diberi hidayah. Syukur kepada Allah, alhamdulillah ya Rabb, Engkau telah memberi hidayah kepadaku. Dan kemudian kita mendoakan yang bersangkutan, kita kasihan, kenapa kok dia masih seperti itu? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Bismillah. Dan dengan kacamata syariat kita melihat benar salah. Oh, dia salah. Dia berbuat kemunkaran, dia berbuat keburukan, maka apakah dia harus diberlakukan kepadanya konsekuensi syariat terhadap apa yang dia perbuat? Semuanya dia melihatnya dengan 2 kacamata ini, kacamata takdir dan kacamata syariat, yang selalu membuat dia ini
melihat segala sesuatunya dengan kacamata positive thinking. Tapi positive thinking sesuai syariat. Karena positive thinking itu tidak selalu positif jika tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyampaikan, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra'u syakar fakana khairun lah, wa in asabathu dharra'u fakana khairun lah, wa la yanbaghi illa lil mu'min. Kata Nabi SAW, menakjubkan keadaannya orang beriman itu, karena kondisinya selalu baik. Selalu baik. Ketika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Dan itu baik untuknya. Ketika dia ditimpa musibah, dia sabar, dan itu baik untuknya. Dan ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Subhanallah ya khawfillah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan ajaban li amril mu'min ini karena memang benar-benar ya, bahwa yang memiliki sikap positif terhadap setiap kondisi itu hanya orang beriman saja. Orang enggak beriman tidak mungkin seperti ini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah punya sebuah risalah yang luar biasa. Beliau menulis buku ya, sebuah buku kecil, terjemahannya itu sangat murah, secara online malah dijual cuma 5 ribuan saja. Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, sarana-sarana yang bermanfaat untuk mendapatkan hidup bahagia. Beliau kalau tidak salah terjemahannya judulnya 8 kiat hidup bahagia, kalau tidak salah seperti itu. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau menulis buku itu ketika di akhir hayatnya, di tempat tidur kematiannya, akhir hayatnya. Dan sampai para dokter melarang beliau nulis buku ini. Dia bilang, jangan Syekh, itu akan membuat engkau semakin sakit. Karena ketika beliau harus membaca, membuat sakit kepalanya semakin parah. Namun beliau tetap menulis buku ini. Ya, bisa dibayangkan seorang kakek tua yang punya pemahaman yang sangat dalam terhadap ayat-ayat Quran dan hadis. Beliau penulis kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Gurunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Insyaallah. Orang yang sangat care dan peduli terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian dia menulis sebuah buku, seakan-akan buku ini seperti pesan untuk cucu-cucunya. Ya, pesan seorang kakek kepada cucu-cucunya, kepada murid-muridnya. Kalau kalian mau hidup bahagia, begini loh caranya. Begini caranya. Beliau menyampaikan bahwa orang kafir mungkin bahagia dengan trik dan teknik yang dia miliki, tapi parsial. Bagaimana dia bisa bahagia? Ini buku itu pernah ana syarah beberapa kali ketika perjalanan umrah untuk jamaah umrah. Ana sampaikan kepada mereka. Orang yang mencoba mencari konsep kebahagiaan, metode-metode yang dibuat oleh orang-orang yang motivator kah, oleh psikolog kah, orang-orang yang murni materialistis duniawi. Ya, banyak buku seperti tadi Stoik misalnya. Metode Stoik untuk untuk hidup bahagia. Ada lagi misalnya Dale Carnegie, dia nulis buku tentang kebahagiaan. Ada lagi misalnya Ikigai, tahu? Ya, Ikigai Jepang. Ya, dia menyamaikan juga temukan ikigaimu, gitu ya. Itu mengajarkan tentang bagaimana orang itu bahagia. Anak pikir, mereka ini anggap mereka nemu kliknya itu, ikigainya, menemukan stoiknya, menemukan ini dan sebagainya. Terus ternyata dia tahu hidup ini gak mulus-mulus amat. Ternyata anak dari sehat nanti ujungnya juga sakit. Dari muda ujungnya tua. Dari hidup mati. Ya. Terus happy-nya di mana? Bahagianya di mana? Dia sudah dengan susah payah mencari kebahagiaan, ujung-ujungnya sakit dan mati. Dapat apa dia setelah dia mati? Gak ada rest in peace, itu gak ada. Ya. Istirahat dengan damai gitu ya. Ini awalnya segala sesuatunya di alam barzakh. Artinya hanya mukmin saja, muslim saja yang punya hakikat kebahagiaan. Cukup kalau antum tanya dalilnya mana Ustaz? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu semua manusia sungguh rugi. Semuanya.
mau ikigai, mau stoik, mau apapun itu, semuanya rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kayak mereka mau bahagia. Ana pernah nonton bagaimana curhatnya Arnold Schwarzenegger. Ya, dia curhat. Dia bilang, "Kenapa kita harus tua? Kenapa harus tua?" Itu ngeluh dia. Kenapa? Di antara figur orang paling sukses secara dunia, dia. Ya, secara olahragawan, siapa yang bodinya kayak dia gitu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Bintang film top, luar biasa. Politikus, pernah jadi gubernurnya California, top. Secara politik sukses. Bintang film luar biasa. Olahragawan juga iya. Jangan tanya urusan fulus. Ya, semuanya kebeli. Dia juga seorang produsen film banyak. Idolanya siapa? Ini subhanallah, sukses top. Cuman dia curhat. Tapi kenapa anak harus tua? Iya, anak sudah mengejar ini semuanya dengan susah payah, dengan berat, dengan repot untuk dapat ini semuanya. Perjuangan dia harus pindah. Asalnya kan bukan orang Amerika dia ini. Ya. Dia Kanada atau mana, dia harus ke Amerika, ke Hollywood, dia untuk mengejar ini semua dengan susah payah. Ternyata dia harus tua, belum matinya. Kalau mati habis semuanya. Paling penghargaan paling top dibuatin bintang di Hollywood sana ini, ya, bintang di lantai itu paling top, namanya nempel di sana untuk diinjek-injek orang namanya. Subhanallah. Apa artinya bahagia kalau seperti itu? Ini ikhwafillah, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan orang beriman karena memang luar biasa, hanya mukmin. Ya, kalau kita diuji yang paling susah seperti yang saudara-saudara kita di Gaza, mereka masih punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka punya Allah yang tidak dimiliki oleh orang-orang kufar. Ya, hikmah apa yang mau diambil dari orang non muslim atau orang yang tidak beriman ketika mengalami ujian seperti di Gaza? Seperti di Gaza, tiba-tiba mereka harus kehilangan semuanya, rumahnya, peluangnya, pekerjaannya, mimpi-mimpinya, semuanya hilang habis, tidak ada apapun. Ya, semua orang-orang terdekatnya habis. Apa yang mau dia harapkan? Mimpi apa yang mau dia bangun? Harapan apa? Oh, ada positive thinking yang bagaimana yang mau dia munculkan pada saat yang seperti ini. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Tapi bagi seorang mukmin, jannah, surga. Ya, yang kosakata ini surga, ridhonya Allah, mereka nggak punya, mereka tidak punya, hanya mukmin yang punya. Wala yambaghi illa lil mukmin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara karakternya seorang mukmin terhadap Tuhannya, tanggung jawab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah awwab. Apa itu awwab? Awwab ini adalah selalu balik kepada Allah, selalu mengembalikan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini tempatnya sering berbuat salah. Sampai Nabi SAW menyebutkan kullu bani Adam khata'. Apa artinya khata'? Khata' ini sighah mubalaghah dari orang yang suka berbuat salah, sangat sering salah. Baru istighfar salah lagi, baru astaghfirullahaladzim dosa lagi, baru dosa lagi. Khata, semua bani Adam, tidak dikecualikan oleh Nabi. Kullu bani Adam khata. Maka seringkali ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menyadari bahwa kita ini tempatnya berbuat salah, maka kita nggak perlu baper ketika ada orang lain sering salah. Ya, sebagaimana sering kali kita memaklumi, ana misalnya kalau ana berbuat salah ini, ana maklumin diri ana. Tapi kenapa ketika si fulana, ana nggak maklum? Ya, kita sering memberikan excuses, ya, alasan-alasan. Ya pantaslah ente begini, ente sering kadang-kadang nggak sholat subuh di masjid. Ya karena kan ente begini, ente begitu misalnya. Tapi kita nggak terima orang lain begitu. Kita bisa marah, kita bisa ini, kita bisa tidak memberikan maaf kepada orang-orang. Padahal kesalahan serupa ketika kita yang melakukannya, kita bisa memaklumi.
Itu mengajarkan kepada kita, Nabi SAW mengajarkan, jika kamu bisa memberikan maklum kepada dirimu, orang lain juga. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang suka berbuat salah adalah orang yang suka mau balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena seringnya kita berbuat salah, ini kita punya potensi memang di internal diri kita, yaitu namanya hawa nafsu. Yang sifatnya hawa nafsu ini, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Hawa nafsu itu memang ammaratun bisu, sangat suka menyuruh kita untuk berbuat buruk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang karakternya hawa nafsu kita. Lawan hawa nafsu saja PR besar. Belum lagi syaitan. Ya, belum lagi syaitan yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus memberikan was-was di dalam dada kita. Dia bersama kita. Syaitan itu bersama diri kita. Yang setiap kita, ya, kata Nabi SAW, setiap kalian itu ada syaitan yang mendampinginya. Sampai sahabat nanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Saya juga ada syaitannya. Ya, namun Allah telah memberikan perlindungan kepada aku, sehingga syaitan yang ada bersama aku tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Wala ya'muruni illa bil khair. Tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Artinya jika kita selalu punya qarin, ya, qarin kita ini, syaitan kita ini selalu membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Dan sifatnya orang mukmin seperti yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 201, ya, ayat 201 dari surat Al-A'raf. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ayat 201 dari surat Al-A'raf. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasy syaitan, ketika mereka diganggu oleh sekelompok syaitan, ya, mereka digoda oleh godaan syaitan, tadzakkaru, mereka sadar, mereka ngeh, mereka tahu, ya Allah, ini lagi digoda oleh syaitan. Fa idzahum mubsirun, maka mereka pun mubsir, mereka melek, mereka sadar. Ya Allah, ana enggak boleh berlarut-larut dalam godaan syaitan ini. Ana enggak boleh berlarut-larut dengan tipuan syaitan. Lalai ini wajar, artinya terlalaikan, terbelokkan itu manusiawi. Ya, kalau Ustadz, bagaimana caranya supaya iman anak nggak turun-turun? Nggak mungkin. Ya, inti nabi. Ya, nabi aja yang imannya nggak turun-turun. Kalau manusia bukan nabi, ya artinya dia bukan nabi, maka pasti imannya naik dan turun. Bedanya antara orang bertakwa dan orang fasik terhadap dosa. Kalau orang fasik itu kegoda syaitan, dinikmatin godaannya. Ajib, godain terus. Dia nikmatin godaan syaitan. Dia senang bahwa syaitan itu menggoda dirinya, dan dia senang, dia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang mukmin, orang bertakwa, ketika dia digoda oleh syaitan, dia gerah. Dia merasa, ya Allah, ini panas maksiat ini. Maksiat ini gak boleh ana nikmatin terus. Ana harus balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, orang bertakwa itu bukan orang maksum. Orang bertakwa itu tidak maksum. Orang bertakwa, katanya ente bertakwa, katanya ente taubat, katanya ente mau jadi orang benar, kenapa ente begini? Itu manusia. Ya. Di dalam ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa di surat Ali Imran, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah menyebutkan di antara ciri mereka itu adalah ketika mereka berbuat fahisyah, dan antum sadar ikhwafillah para duha dan sebagainya. Allah tidaklah menyebutkan kata fahisyah itu kecuali representasi dosa besar. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Ya, Allah menyebutkan bahwa ciri di antara ciri orang yang bertakwa, ini cirinya orang bertakwa di surat Ali Imran ayat 135 adalah ketika mereka berbuat dosa besar atau mereka menzalimi diri mereka sendiri,
Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka sadar, mereka ingat kepada Allah dan mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus berbuat maksiat dosa besar itu ketika mereka sadar. Ya. Ini yang membedakan orang yang bertakwa dan orang fasik. Apakah orang bertakwa bisa berbuat dosa? Selalu, pasti, nggak mungkin nggak. Apakah orang bertakwa bisa terjerumus dalam kabair? Iya. Berapa banyak para sahabat yang dihukum qisas oleh Nabi SAW. Hassan bin Thabit pernah dihukum qadzaf, ya, karena menuduh Aisyah berbuat zina. Itu diantaranya Hamnah binti Jahsh, saudaranya Zainab binti Jahsh, Hassan bin Thabit, Mistah bin Utsatsah, Al-Badriyun, dua orang ini ahli Badr, ya, ikut perang Badar bersama Nabi SAW yang diampuni dosanya oleh Allah dan dijamin surga. Ya, dijamin surga, tapi kesandung kabirah, kesandung satu dosa besar yang harus ditegakkan qisas kepada mereka. Itu menunjukkan jika pada umat terbaik, pada generasi yang terbaik, pada orang-orang yang terbaik, mereka masih mungkin terjerumus ke dalam maksiat dan dosa, apalagi yang di zaman ini, apalagi anak didik antum. Ya, ini juga untuk mengajarkan, menyadarkan kepada kita, si fulan begini, si fulan begitu. Ya ikhwati, ya ukhti, ya akhi, ya ukhti, mereka ini masih di masa yang belum baligh, yang rufi'al qalamu anhum, yang mereka tidak dicatat kesalahan dari mereka, yang mereka ini diproses tahdzib, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan sikap dan budi pekerti. Mereka dari orang-orang tua yang macam-macam, ya, yang kita nggak pernah tahu bagaimana mereka dididik di rumah-rumah mereka, bagaimana mereka menghadapi lingkungan mereka, yang karena perbedaan ini semuanya membuat ketika di ruang kelas antum mereka punya karakter yang berbeda-beda, sikap yang macam-macam. Ya, mereka bawa oleh-oleh dari rumah, ya, bawa oleh-oleh dari lingkungannya, ya, ini punya kebiasaan seperti itu, perkataannya, sikapnya, perbuatannya dan lain sebagainya. Yang itu semuanya memang sebagian itu menjadi tanggung jawab antum untuk memberikan pengajaran kepada mereka, meluruskan sikapnya, meluruskan perilakunya, mengajarkan hal-hal positif kepada mereka. Dan terkadang sebagian guru tidak menyadari bahwa apa yang dia ajarkan itu melekat kepada anak-anak itu sampai mereka tua. Namun antum sendiri menyadari di diri kita, berapa banyak pelajaran yang kita terima dari guru-guru kita dulu, TK maupun SD, yang nilai-nilai itu ke bawah sampai sekarang, ya, ke bawah sampai sekarang. Ya Allah, guru anak dulu mengajarkan begini, sampai membuat kita menjadi hal-hal seperti ini. Dan jazakumullah khair, sebagian asatidzah, masya Allah, anak-anak juga akan antum didik juga, ya, kata Ustadz Fulan, terus ini di rumah ini, masya Allah, jazakumullah khair, ya, ini selalu sampai kepada, masya Allah, ini nggak boleh, sama Ustadz nggak boleh begini, nggak boleh begini. Oh ya, insya Allah, barakallahu fikum. Itu diantara bahwa nilai-nilai itu ternyata sampai, walaupun terkadang dari sebagian antum yang merasa bahwa itu nggak nyampe, ya, ini anak didik tapi kok berat banget ini sepertinya misalnya, tapi ternyata sebagian dari itu semuanya sampai kepada anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya ikhwafillah. Coba kalau ada yang ditanyakan dari yang disampaikan, karena materinya masih tebal nih, ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Fadhal. Bismillah. Ada yang ditanyakan? Atau anda lanjutkan materinya, anda tambahkan satu tema ya. Baik. Anda tambahkan satu hal lagi, ikhwafillah.
bahwa orientasinya seorang muslim adalah ridhonya Allah. Orientasinya seorang muslim adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat seorang muslim itu balance hidupnya. Yang membuat seorang muslim itu seimbang dan membuat seorang muslim itu tidak hidup dalam standar ganda. Ya, di satu sisi taatnya, sholatnya luar biasa. Tapi ketika transaksi riba. Ya, kif, inti sholatnya khusyuk luar biasa, umrah tiap tahun, haji tiap tahun. Tapi ribanya kencengnya, masya Allah, tabarakallah. Iya, misalnya seperti itu. Di dalam satu sisi misalnya dengan sahib, masya Allah, tapi dengan keluarga, naudzubillah, misalnya seperti itu. Hal-hal ini munculnya standar-standar ganda terhadap diri kita itu karena kita orientasinya bukan ridha Allah, tapi ego, perasaan, pikiran, ya, kata orang. Sehingga membuat orang menilai A dengan baik, menilai itu dengan buruk, padahal perilakunya sama. Perilakunya sama, sikapnya sama. Yang ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang orientasinya ridhonya Allah itu yang membuat dia gampang untuk meminta maaf kalau dia salah. Membuat dia itu sadar, gampang disadarkan kalau dia nggak benar. Karena orientasinya ridha Allah, bukan egonya. Ya, kalau dia orientasinya ridhonya Allah, misalnya seorang suami disalahkan oleh istrinya atau istri disalahkan oleh suaminya, orang tua disalahkan oleh anaknya, ketika dia tahu benar anak-anak yang benar nih dalam hal ini, ya, standarnya apa? Ridhonya Allah. Kalau menurut Allah itu ya anak harus benar, walaupun dari anak, walaupun dari murid, dari gurunya, guru terhadap muridnya misalnya. Ternyata murid anak mengingatkan anak seperti ini dan itu benar. Allah ridho yang seperti yang dia omongkan, bukan seperti apa yang anak ucapkan. Itu dengan gampang dia balik arah, ya, dengan gampang dia untuk taubat, dengan gampang dia untuk menjadi lebih baik. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika dia orientasinya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semua diukur dengan ridhonya Allah. Ketika dia menghadapi pilihan-pilihan, menghadapi simpangan-simpangan kanan atau kiri, terus atau mundur atau putar balik, mana yang Allah ridho? Itu yang paling gampang. Yang paling gampang. Anak ketika ada pilihan-pilihan, Allah lebih ridho yang mana nih? Anak ambil ini atau tinggalkan? Lakukan itu atau tinggalkan? Paling mudah. Ketika seseorang itu menghadapi masalah-masalah sulit di hidupnya, ya, paling berat adalah ketika memang egonya nempel di situ. Buang semua egonya, kepentingan-kepentingan dunia, pasti dunia. Ya, yang membuat orang itu menjadi berat kepentingannya, kepentingan dunia. Tinggalkan itu semuanya, tanya kepada diri sendiri, ya Allah, engkau ridho yang mana? Engkau ridho yang mana? Anak lakukan atau tidak? Anak terus atau anak mundur? Anak belok kanan atau belok kiri? Ya, ketika dia terus orientasinya ridhonya Allah, pasti benar ujungnya. Ujungnya pasti benar, walaupun dia harus mengambil pilihan yang pahit, walaupun keputusannya pahit, nggak enak, tapi dia harus yakin man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa man iltamasa ridhan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari ridhonya Allah, ketika mencari ridhonya Allah itu membuat orang kesel, membuat orang marah, membuat orang gak terima, Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan membuat orang semua akan ridho kepadanya. Dan sebaliknya ketika seseorang itu mencari ridhonya manusia yang menyebabkan Allah murka, Allah akan murka kepada orang tersebut dan Allah akan membuat orang lain akan murka kepadanya. Dan hal ini, sikap selalu mencari ridhonya Allah itu membuat kita itu enak, easy going menghadapi komentar orang. Ya, orang bisa berkomentar berdasarkan sebatas yang mereka tahu. Ya kan? Orang mengatakan, kenapa si fulan begini? Kenapa si fulan begitu? Kenapa begini? Sebatas apa yang mereka tahu. Karena yang diketahui manusia terbatas. Ya, mereka nggak tahu apa yang diketahui oleh al-allamul ghuyub.
yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau mereka berkomentar negatif. Santai saja. Mereka cuma tahu sebatas itu. Mereka nggak tahu apa yang di lautan yang dibalik apa yang mereka nggak tahu. Yang penting Allah ridho, anak akan sikapin seperti ini. Yang penting Allah ridho, anak akan jalanin seperti itu. Ya, apakah manusia suka atau tidak suka, komentar manusia negatif atau positif, nggak penting. Yang penting Allah ridho. Ya, kisah yang seringkali mungkin antum dengarkan seperti kisah yang disampaikan tentang Luqman, ya, dengan anaknya ketika membawa keledai. Ayo nak, kita bawa keledai ini. Ya, kemudian ketika mereka berjalan dengan keledainya ini dibawa, ya, keledainya dituntun, orang berkomentar, dua orang yang bodoh. Ya, dia punya keledai nggak dinaikin, bodoh banget. Ya, dikomentarin seperti itu. Maka kemudian sudah enak, kita capek. Orang mengatakan dua orang yang bodoh karena tidak memanfaatkan keledai. Ayo kita naikin bareng-bareng keledainya. Maka dinaikin keledainya bareng-bareng ayah sama anaknya. Mereka berjalan lagi, dikomentarin oleh orang-orang, oh, dua orang yang zalim. Ya, keledai kecil miskin seperti ini dinaikin oleh dua orang. Ya, zalim dua orang ini. Sudah deh nak, kita pilih salah satu yang naik. Maka ayahnya pun yang naik, anaknya yang nuntun. Ya, maka ketika ayahnya naik, anaknya yang nuntun. Ini ayah zalim banget nih. Dia biarin anaknya jalan kaki, dianya sendiri enak-enakan naik keledai. Maka ayahnya turun. Kemudian dia biar kamu nak yang naik, biar ayah yang nuntun. Ini anak yang kurang ajar. Anaknya kurang ajar. Dia biarin ayahnya nuntun keledainya dan seperti itu. Nih nak, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu tujuan yang nggak bisa kecapai. Ya, subhanallah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat apapun di dunia ini, semua manusia memiliki penilaian begini begitu tentang banyak hal. Ya, kadang apalagi urusan pilpres, ya. Ya kan? Kenapa pilih calon pilih satu, kenapa pilih dua, kenapa pilih tiga? Semua berdasarkan, kalau yang pilih sekian mungkin karena baper, kasihan diserang oleh calon yang lain waktu debat gitu ya. Wah, kenapa dia kalah, kasihan, hilang gemoynya. Ya, terus ada lagi yang begini dan begitu dan sebagainya. Dalam banyak kehidupan semua orang menilai berdasarkan apa yang dia, sebatas yang dia pahami. Dan kita, pemahaman kita, pengetahuan kita sangat terbatas. Kita bisa reaksi luar biasa tentang suatu kejadian, ya, karena keterbatasan pengetahuan kita. Namun ketika itu terjadi pada diri kita sendiri, jangan sampai diintervensi oleh apa kata orang. Tapi intervensi kita satu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang antum tanamkan ke dalam diri antum dan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak di diri antum, jangan sampai anak-anak kita itu sibuk cari muka. Ya. Karena memang itu kebiasaan sebagian besar manusia dan sebagian anak-anak kita juga seperti itu. Untuk mencari ridho gurunya, dia bisa jadi untuk menunjukkan dirinya menonjol dengan merendahkan yang lain. Ya, di awal kajian kita telah membahas seperti itu. Jangankan murid kepada guru, anak kepada orang tuanya pun seperti itu. Antum kita kepada saudara-saudara kita, supaya terlihat baik di depan orang tua kita, kita bersedia untuk menjelekkan atau menyalahkan saudara kandung kita. Kita mau seperti itu. Si fulan begini mas, si fulan begini bi, supaya kita dianggap sebagai anak yang masya Allah tabarakallah. Jika anak-anak terhadap orang tuanya seperti itu, apalagi murid kepada orang tuanya. Namun kita tanamkan kepada mereka, carilah ridha Allah. Jangan sibuk mencari muka manusia. Karena cari muka manusia repot. Ya, anak harus mencari ridhonya wajah A, wajah B, wajah C, banyak wajah. Susah. Daripada anak mencari ridhonya banyak muka, ahsan anak mencari ridhonya satu wajah. Ya, ridhonya wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin ikhwafillah. Ya, kebanyakan materinya keberatan, nanti ngantuk antum. Ada yang ditanyakan?
Alhamdulillah, semoga jelas apa yang disampaikan ikhwah fillah. Dan sebagaimana di awal kajian ya pada pertemuan pertama telah Anda sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang karakter atau kepribadian seorang muslim, itu yang prioritas utama adalah kita berbicara bagaimana seorang muslim terhadap Tuhannya, yang nantinya insya Allah ini masih berlanjut sampai kita membahas bagaimana seorang muslim terhadap dirinya. Itu yang penting juga, karena seorang muslim itu harus hidup dengan keseimbangan, bahwa bukan dia orientasinya itu adalah orientasi akhirat, tapi dia lupa akan hak-hak diri yang harus dia tunaikan, dan juga tanggung jawab sosialnya yang harus dia tunaikan juga, yang insya Allah itu menjadi pembahasan dari materi-materi kita ini insya Allah. Semoga yang dipelajari itu, yang kita pelajari ini dimengerti dan kita bisa amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini memang banyak, kalau bicara tentang materi duniawi ini seperti perubahan mindset, ya, bagaimana kita men-setting ulang diri kita, orientasi kita terhadap bagaimana sih seorang muslim itu mencari ridha Allah, seorang muslim itu taat kepada Allah, seorang muslim itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kondisi, ya, ketika dia diuji dengan cobaan dan musibah, ketika dia mendapatkan nikmat, ketika dia mendapatkan cobaan, ketika dia berbuat maksiat dan dosa, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mindset itu terus tertanam ke dalam diri kita, itu akan merubah banyak hal di dalam hidup seseorang. Banyak hal. Dia akan berubah banyak hal di dalam melihat segala sesuatu, melihat kejadian-kejadian, ya, ketika dia punya komitmen iman kepada takdir, maka dia nggak perlu baper. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.